Salam. Saya, Saim Gunari SPDSD. Kepala SD Negeri 2 Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Pada video ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Penpen. Identifikasi prioritas perubahan. 1. Kurangnya sumber daya. 2. Keamanan sekolah. 3. Lingkungan sekolah. 4. Partisipasi orang tua. Definisi tujuan perubahan. Tujuan perubahan adalah hasil atau keadaan yang diinginkan yang menjadi landasan atau alasan untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi, proses, atau situasi tertentu. Tujuan perubahan adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai atau ditingkatkan melalui tindakan perubahan yang direncanakan dan diimplementasikan. Dalam konteks perubahan organisasi atau manajemen, tujuan perubahan biasanya mencakup hal-hal seperti peningkatan kinerja, efisiensi operasional, kualitas layanan, keamanan, kepuasan pelanggan, atau mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan utama perubahan. 1. Peningkatan kinerja organisasi. 2. Peningkatan kualitas produk atau layanan. 3. Peningkatan efisiensi operasional. 4. Peningkatan keamanan. 5. Peningkatan inovasi dan keunggulan kompetitif. 6. Peningkatan lingkungan dan keberlanjutan. 7. Peningkatan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. 8. Mengatasi permasalahan atau krisis. 9. Meningkatkan pencapaian tujuan strategis. Analisis sumber daya. Anggaran, ini adalah dana yang dialokasikan untuk operasi sekolah, termasuk gaji guru dan staf, perawatan fasilitas, pembelian buku teks, dan berbagai program pendidikan. Personel, ini mencakup guru, staf administrasi, karyawan sekolah, konselor, dan lainnya yang terlibat dalam operasi sehari-hari sekolah. Fasilitas, ini mencakup gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, fasilitas olahraga, taman bermain, dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk pendidikan dan kegiatan sekolah. Teknologi, ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, peralatan audiovisual, dan sumber daya teknologi lainnya yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum, ini mencakup materi pelajaran, buku teks, panduan pengajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran. Dukungan khusus, ini mencakup layanan pendukung untuk siswa dengan kebutuhan khusus, seperti konseling, terapi fisik atau terapi bicara, dan dukungan khusus lainnya. Dukungan komunitas, ini mencakup dukungan dan kolaborasi dari komunitas lokal, organisasi non-profit, atau perusahaan yang dapat memberikan sumber daya tambahan, sponsor, atau bantuan dalam program sekolah. Langkah-langkah aksi. 1. Identifikasi kebutuhan perubahan. 2. Bentuk tim perubahan. 3. Definisikan tujuan yang jelas. 4. Identifikasi pemangku kepentingan. 5. Perencanaan dan desain perubahan. 6. Komunikasi perubahan. 7. Melibatkan dan dukungan pemangku kepentingan. 8. Pelatihan dan pengembangan. 9. Implementasi perubahan. 10. Evaluasi dan penyesuaian. 11. Ketahanan dan pembelajaran organisasi. 12. Komunikasi terus-menerus. Tanggung jawab. Manajemen senior dan pemimpin organisasi. Tim perubahan. Staf dan anggota organisasi. Pemangku kepentingan. Pengawas atau menir tingkat menengah. Dewan sekolah atau komite orang tua. Waktu pelaksanaan. Tentukan batas waktu. 2. Buat jadwal rinci. 3. Prioritaskan langkah-langkah. 4. Koordinasi dan penyesuaian. 5. Beri batas waktu kepada setiap tahap. 6. Komitmen rencana waktu. 7. Evaluasi dan penyesuaian terus-menerus. 8. Komunikasi waktu. 9. Perencanaan kontingensi. Indikator kinerja perubahan. Tingkat pencapaian tujuan. Waktu pelaksanaan. Anggaran yang tersedia dan terpakai. Kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan. Efisiensi operasional. Tingkat penyelesaian proyek atau tugas. Laju retensi karyawan. Peningkatan kualitas produk atau layanan.
Pengukuran kinerja individu. Pengukuran kebijakan dan prosedur. Tingkat dukungan atau partisipasi karyawan. Peningkatan keamanan. Pengukuran keberlanjutan dan lingkungan. Peningkatan inovasi. Berikut ini, matriks perubahan, awal, mulai, dan akhir. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Metode evaluasi. 1. Survei dan kuesioner. 2. Wawancara. 3. Analisis dokumen. 4. Pemantauan kinerja. 5. Studi kasus. 6. Metode observasi. 7. Analisis biaya manfaat. Keberhasilan perubahan. 1. Pencapaian tujuan yang ditetapkan. 2. Peningkatan kinerja. 3. Kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan. 4. Dukungan dan partisipasi karyawan. 5. Kemajuan budaya organisasi. 6. Perubahan perilaku dan praktek. 7. Penghematan biaya. 8. Perubahan dalam indikator budaya organisasi. 9. Keberlanjutan keberhasilan. 10. Umpan balik positif. Demikian video presentasi saya. Terima kasih.